Hampir 2 pekan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dijalankan. Namun banyak rakyat dan pedagang kecil yang menjerit. Ya kita kan sekarang usaha udah begini, udah 40% aja nggak ada. Yang lain-lain teman-teman saya udah banyak yang gulung tikar. Dengan bantuan 300.000 itu saya pribadi alhamdulillah dapat ya, saya pribadi sekeluarga dapat. Cuman untuk menghidupkan sebulan itu kayaknya kita benar-benar keteter gitu. Pemerintah memperketat seluruh gerak masyarakat dengan menutup kegiatan bisnis perkantoran hingga jalan. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi penularan COVID-19. Kenyataannya jumlah yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Juru bicara Satgas COVID-19 bahkan membuka opsi memperpanjang PPKM darurat. Kemungkinan PPKM darurat akan diperpanjang bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyiapkan anggaran bila PPKM darurat diperpanjang. Namun ia meminta Menteri Sosial bergerak lebih cepat dalam menyampaikan bantuan. PPKM darurat ini juga didukung dengan bansos yang dipercepat pembayarannya. Kita juga minta kepada Kemensos menaikkan karena alokasinya sebetulnya 18,8 juta penerima. Sampai Juni ini masih 15,9 juta. Kami memahami Kemensos sedang membenahi DTKS. Namun ini juga membutuhkan kecepatan dan oleh karena itu kita melakukan tadi untuk BST maupun untuk penyaluran kartu sembako. Karena anggarannya sudah disediakan 40 triliun dan realisasi sampai Juni masih 17,75 triliun. Ekonom Indef, Abra Talatov menilai terus melonjaknya kasus COVID di tanah air menandakan penerapan kebijakan ini tidak efektif. Bila PPKM diperpanjang, nasib rakyat bisa makin tidak pasti. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus mencatatkan rekor setiap harinya di Indonesia menggambarkan bahwa kebijakan PPKM darurat yang telah berlangsung selama 2 minggu ini terbukti gagal dalam mengendalikan pandemi di Indonesia. Bahkan dengan kegagalan tersebut, pemerintah kini mewacanakan untuk memperpanjang kembali PPKM darurat selama 6 minggu mendatang. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian yang semakin besar yang harus ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha, karena kondisi saat ini tentu jauh lebih buruk dibandingkan situasi tahun lalu. Saat ini kita menyaksikan sistem kesehatan kita sudah dalam kondisi yang kritis. Mayoritas rumah sakit sudah mengalami over capacity. Kemudian yang ironisnya juga adalah realisasi stimulus fiskal melalui anggaran PEN pada selama semester 1 2021 ini baru terrealisasi 36,1%. Padahal stimulus fiskal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika masyarakat didorong untuk tetap berada di rumah. 12 hari penerapan PPKM darurat, namun bantuan sosial untuk rakyat kecil belum turun. Pekan ini bantuan dijanjikan sampai ke masyarakat. Bila PPKM darurat diperpanjang, bagaimana nasib rakyat? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir untuk menemani Anda. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin Indonesia semakin terkenal, bagaimana tidak, jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah dan hari ini bahkan mencapai 54.000 lebih. Bukan prestasi yang baik meskipun sebenarnya jumlah yang sembuh pun juga tinggi. Tetapi ini amat sangat mengkhawatirkan, bagaimana tidak, karena PPKM darurat kemungkinan besar ini akan diperpanjang sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan kemudian ini akan selesai. Dan tentunya dampak terhadap mereka yang hidup dari hari ke hari, dari hasil turun ke jalan mengais rezeki, ini tentunya juga akan sangat bermasalah mengenai hal itu. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai jika PPKM diperpanjang bagaimana nasib rakyat. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Fuad Bawazir yang merupakan Menteri Keuangan di periode tahun 1998. Pak Fuad sehat? Alhamdulillah. Dan tentunya ada Prof. Hendrawan Supratikno, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Prof, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Prof, kita semua. Dan tentunya saya juga terhubung melalui video conference dengan tenaga ahli utama KSP. Ada Pak Edi Priyono. Pak Edi Priyono, selamat malam. Selamat malam. Pak Edi sehat ya Pak? Selamat Alhamdulillah. Malam Pak Fuad, malam Pak Hendrawan. Malam Pak Edi.
Di antara banyak yang mengeluhkan PPKM darurat ini adalah para pelaku UMKM. Mereka beberapa di antaranya bahkan dilarang berdagang. Tentu ini membuat dapur sulit ngepul karena mereka tidak bisa mendapatkan uang untuk bisa hidup. Nah, saya sudah terhubung dengan salah satu pemilik kedai kopi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada Mas Asep Lutfi. Mas Asep, selamat malam. Mas Asep sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mas Asep, ini sudah selama PPKM tidak bisa membuka kafenya ya, kedainya ya? Iya, terpaksa saya tutup karena penghasilan sama kos untuk pengeluaran produksi itu jauh lebih besar pengeluaran untuk produksi daripada pendapatan. Ada yang kemudian menarik karena para pedagang ini beberapa justru memilih untuk dipenjara saja ataupun membayar denda sebesar 5 juta rupiah dibandingkan mereka tidak bisa berdagang. Nah, Mas Asep ini salah satu yang berpendapat bahwa lebih baik dia didenda. Benar demikian ya, Mas Asep? Betul. Betul, Mbak. Kenapa, Mas Asep? Karena bagi saya tuh dendaan yang nominalnya 5 juta itu terlalu besar dan saya nggak sanggup buat bayar, Mbak. Jangankan untuk jangankan untuk membayar denda, untuk kita aja bayar pegawai itu kita bayar cuman baru separuh gitu, sampai akhirnya kedai saya memilih untuk tutup sementara di masa PPKM sekarang ini. Berapa banyak pegawainya Mas Asep di kedai kopinya Mas Asep? Saya pegawai 2 orang, termasuk saya sendiri, jadi 3 orang. Dalam sehari biasanya bisa mendapatkan berapa rupiah? No, di masa normal atau PPKM, Mbak? Di masa normal biasanya berapa? New Kalau normal? di masa normal paling kisaran di weekday 500 sampai 1 juta lebih kita dapat sih. Itu pun kotor. Kalau di weekend ya bisa nyampe lah kisaran 2 juta. Itu pun kalau lumayan lagi rame. Kalau selama PPKM kemarin? Kalau selama PPKM, karena kita sistemnya take away sama delivery order, itu tuh penjualan menurun drastis, Mbak. Ya di kisaran buat dapat 100 atau 200 ribu aja, itu udah susahnya minta ampun. Jadi Mas Asep kemarin ketika sempat buka di masa PPKM, di razia ya oleh petugas. Betul. Bagaimana? Kita tentu ingin tahu ceritanya ketika di razia itu kapan dan apa yang disampaikan. Ya pas di razia itu kalau nggak salah di tanggal 7 Juli hari Rabu sekitaran jam 8 lebih lah. Saya tuh sebenarnya udah mau tutup ya, Mbak. Paling yang ngopi di sini itu tuh cuma teman-teman saya. Cuma kebetulan aja lagi ada polisi, mungkin terlihatnya seperti kerumunan. Ya kita nerima aja razia yang diadakan polisi gitu. Terus Mas Asep sempat ditahan dimintai keterangan? Iya, dimintai keterangan. Sama siapa aja kemarin Mas waktu dimintai keterangan oleh polisi? Sama pihak kepolisian langsung, Mbak, paling dimintain data diri. Nah itu tuh dimintain data diri kita untuk melakukan sidang PPKM. Sidang PPKM ya? Itu kita tentu ingin tahu sidangnya seperti apa, Mas Asep? Sidangnya kita sih kayak sidang apa ya, kayak sidang tilang gitu. Sama hakimnya juga sidang virtual kayak gitu. Nggak apa ya, sidangnya sidang singkat, Mbak. Nah waktu sidang itu Mas Asep akhirnya dijatuhi denda? Iya, dijatuhin denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM akibat ada kerumunan, sama subsidiar penjara 3 hari. Apa yang kemudian Mas Asep lakukan di penjara, subsidiarnya 3 hari atau membayar? Saya lebih memilih subsidiar 3 hari, Mbak, karena ya bagi kita cuman pedagang kecil UMKM uang sebesar itu
nggak mungkin lah bisa dibayar. Soalnya kan itu uang yang sangat nominal, sangat besar. Jadi akibat kemarin setelah sidang Mas Asep merasakan tahanan selama 3 hari ya Mas? Betul. Udah berarti sudah selesai dijalani hukumannya? Belum Mbak, belum. Kapan rencananya akan dieksekusi untuk ditahan Mas Asep kalau menurut hasil sidang? Ya, saya sudah dihubungi sama pihak kejaksaan untuk dieksekusi itu kalau nggak salah besok ya Mas. Karena saya tadi udah dihubungi sama pihak kejaksaan untuk melakukan rapid test sebelum masuk ke sel. Tanggapan keluarga setelah Mas Asep memilih untuk ditahan dan tentunya ini akan jadi catatan di kepolisian karena pernah ditahan Mas. Iya, kalau keluarga sih mereka kalau dari orang tua saya terutama ayah saya ya respect sih, tapi kan kalau misalkan dari ibu saya ya kesedihan juga ada lah, panik atau apa, karena kita tuh pedagang udah kayak kriminal aja gitu. Sampai ada dendaan yang besar, terus kita diganti subsidi sama kurungan. Kita kan padahal cuma jualan Mbak, bukan jualan narkoba atau apa gitu. Ya. Tidak ada yang mau sebenarnya untuk ditahan ataupun justru malah menjalani sidang dengan denda 5 juta rupiah padahal penghasilan perharinya tidak sampai 100.000 rupiah. Tetapi inilah kondisinya, 54.000 bukan main-main dan tindak tegas itu benar-benar diterapkan. Tapi kalau ini terus berjalan tentu akan banyak korban dalam tanda petik yang terus berguguran, dalam hal ini adalah pengusaha UMKM. Bagaimana kemudian Komisi 11 menanggapi hal ini termasuk juga Pak Fuad dan dari KSP sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.